Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kanibal ya, ini langsung aja deh. Mumpung lagi waktu juga agak senggang, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, di kesempatan ini saya akan coba ya membahas salah satu kanibal ekor yang bisa kena jemur, tapi konsumsi kroto gitu loh. Nah, karena nggak semua juga kacer-kacer kanibal ekor itu yang bisa konsumsi kroto, tapi harus ada penjemuran gitu. Karena beberapa juga, karena nggak semua ya sama gitu loh. Artinya yang satu itu bisa dia pakai full kroto, namun dihindari dari penjemuran, itu ada juga. Terus ada juga jenis kanibal ekor yang dia konsumsinya kroto, tapi dia masih harus ada penjemuran ya di perawatan hariannya. Dari dua jenis kanibal ekor ini, saya akan memberikan penjelasan tentang yang konsumsinya tetap kroto, tapi dia harus pakai penjemuran. Tapi jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini biar terus dan terus berkembang, agar saya semakin konsisten untuk terus mencari gimana sih sebetulnya solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan kacer-kacer kanibalnya ya. Oke, bicara tentang kanibal ekor konsumsi kroto ini apa ya, bisa dibilang kita ambil merujuk pada obrolan beberapa waktu yang lalu. Saya pernah kunjungan tempat Om Ibi Bandar Kacer ya, yang channelnya Perawat Kacer Channel gitu. Itu kita bicara tipis-tipis di situ, gitu, sharing-sharing, saya sharing ke beliau untuk masalah rawatan yang dia keluarkan itu dari statement rawatan bahwa grade A, B, C, D itu. Salah satunya saya temukan, berarti salah satu ciri gitu loh, bahwa yang mengarahkan ke arah rawatan bahwa kacer tersebut yang konsumsi kroto dan itu masih bisa kena jemur, itu udah bisa saya pahami dan saya mulai mengerti, ternyata arahnya ke sana gitu loh, dari obrolan sharing-sharing tersebut. Maka di sini saya perjelas untuk yang khususnya yang memiliki penyakit kanibal ya, karena kalau kanibal ini bahkan yang sekalipun itu diharamkan bisa jadi dikonsumsi dia gitu loh. Bisa jadi itu yang dilarang, bisa jadi itu solusinya. Kadang-kadang seperti itu, karena kalau jenis kanibal ini membentur ya, jenis kanibal. Tapi secara umum sebetulnya ya, apa yang saya dapat dari obrolan tersebut, dari hasil sharing saya bersama Om Ibi, ternyata memang pakem, bahwa pakemnya itu tetap ya harus mengikuti arah dari jenis grade tadi, agar supaya si kanibalnya itu lebih mudah terdetek, untuk dapat penyembuhannya lebih baik gitu. Artinya selama kita nggak paham dengan arah tujuannya tadi, ya tetap aja mau itu juga berputar-putar gitu, karena masing-masing ekstra puding itu, setiap kacer itu pasti berbeda-beda, penyakitnya sama tapi penyelesaiannya belum tentu bisa harus kita samain. Itu statement saya yang pernah saya keluarin dulu, juga pernah saya bilang bahwa kanibal ini sekalipun penyakitnya sama, belum tentu penyelesaiannya, pengobatannya, cara penyelesaiannya itu harus sama-sama. Misalkan gini, sama-sama kanibal ekor, ini nggak bisa juga kalau dua-duanya harus sembuh dengan menggunakan kroto. Harus bisa sembuh dengan pola sama-sama dijemur kenceng, yang pakai ulet Hongkong eksekusinya nggak bisa, karena masing-masing mereka ini ya itu tadi, dari
Allah Subhanahu wa taala itu membagikan masing-masing individu itu berbeda-beda, sekalipun warnanya sama tetap berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya setelah saya pahami, terus saya teliti, dan saya terus sampai hari ini pun saya tetap belajar ya teman-teman. Saya nggak bosan-bosan untuk belajar. Ya mudah-mudahan apa yang saya pelajari itu bisa bermanfaat juga buat teman-teman gitu loh. Karena ya semua ya sesuai dengan rezekinya masing-masing ya teman-teman ya. Cuman apa yang saya upayakan ini, selain saya juga mengharapkan daripada supaya menjadi ladang rezeki buat saya, juga menjadi ladang ibadah amal saya buat membantu rekan-rekan kicau mania yang lain yang kesulitan dalam mengatasi kacer-kacer kanibal ini. Balik lagi ke tema kacer yang menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan keroto tadi. Itu cara mengaplikasikan perawatannya. Yang pertama ya kita selaku si pemilik, si perawat ya, itu harus berani ponis ya teman-teman. Teman-teman berani ponis, artinya begini, itu betul atau enggak nih. Yang kalau bicaranya dari Om Ibi itu bilang bicara grade A tadi ya. Teman-teman bisa berani nggak ponis bahwa burung itu adalah betul-betul grade A? Karena kalau jika kesalahan di situ akan menimbulkan permasalahan juga sih masalahnya. Kesulitannya teman-teman ini kan di situ. Kok burung saya nggak sembuh-sembuh juga? Udah saya kasih kroto banyak, nggak pakai jemur, masih kanibal. Yang satunya pakai kroto, pakai jemur juga masih kanibal. Artinya gitu, kesulitan kita memponis bahwa ini tipenya grade-nya ini grade apa gitu loh. Cuman ya itu ya manusiawi lah, saya pikir ya wajar gitu loh. Karena saya sendiri pun untuk menemukan solusinya itu gak mungkin ketemu dalam sehari 2 hari ya teman-teman ya. Saya juga mempelajari juga jika burung itu kacer tersebut memang saya sendiri yang merawat gitu kan. Jadi kacer yang bisa konsumsi kroto dan pakai pola penjemuran ini yang tadi awal saya sebutkan itu begini. Biasanya kacer ini di rumah kolokan, kalau kacernya kolokan ya, saya bilang kan kalau kacernya jinak yang pertama kolokan. Ini biasanya ini biasanya dia sering nyiblek ya teman-teman, sering angkat ekor gitu loh, sering angkat ekor itu tak perhatiin perbedaannya dengan yang jika melihat yang satu objeknya ini beda. Masalahnya objeknya ini yang konsumsi kroto full yang enggak pakai penjemuran sama yang bisa diatasi dengan pakai kroto yang harus pakai penjemuran, ini jelas berbeda. Dari tampilan saat di rumah pun dia sering bohong. Nah, untuk yang saya bahas ini, yang jenis kanibal satu ini yang pakai kroto, yang bisa pakai penjemuran, ini salah satunya burungnya terkesan seperti nyiblek teman-teman. Dia sering angkat ekor. Biasanya diawalinnya memang enggak langsung dia cabut. Biasanya grepes-grepes dulu itu ekor. Bagian kanan atau bagian kiri dari ekor yang warna putih itu biasanya diawali dengan grepes ya, mulai krepes, dimulai seperti rontok-rontok tapi kroak-kroak di samping-sampingnya ya teman-teman ya. Itu awalnya. Setelah dari situ nanti kalau dia memang enggak separah ya, enggak terlalu parah, itu biasanya dia hanya ditekuk dan dibengkokin ke arah ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau yang sudah masuk ke sedikit penyakitnya agak stadiumnya mungkin lebih tinggi ya, itu bisa dicabut teman-teman. Bisa dicabut, bisa dipatahin. Nah, itu memang prosesnya gitu. Seperti itulah kanibal itu terjadi yang tanpa disadarin sama si perawat. Karena dia saat diperhatikan ya aman-aman aja kok om. Orang di dalam kerodong juga dia tenang-tenang aja. Betul saat waktu saat perawatan itu tadinya aman-aman aja. Tapi saat teman-teman pergi nggak pas waktu di kerodong, saat dia istirahat terus di burung-burung isian yang lain itu, masteran yang lain itu bunyi, kan kita nggak tahu
Tahu-tahu katanya pagi-pagi ekornya bisa bengkok, Om. Ini kenapa ya, Om? Nah, jadi dari situ, selain daripada burung ini sering nyiblek, ciri keduanya burung ini coba perhatiin, setiap dikerodong. Nah, ini percaya nggak percaya, Bang, saya sendiri udah ngejalanin ini. Saat dikerodong, di full kerodong kacer ini, perawatan kasih full kerodong, besok pagi bengkok. Jangan lagi pagi kita kerja, pagi kita rawat, siang saat kita pulang makan siang kita lihat kadang-kadang sudah bengkok. Nah, dari sini kan kita bisa simpulkan gitu nih, permasalahan-permasalahan seperti ini mas sepele kesannya kan gitu. Masa iya sih? Padahal rawatannya udah betul ini, tapi kok burung ini jelas konsumsinya konsumsi kroto. Baiknya dia dan bisa nampilnya dia itu hanya bisa konsumsi dengan konsumsi kroto. Saat di lapangan pun dicoba dengan menggunakan kroto, ya memang bener jalan, burung ini bagus, kerjanya maksimal. Tapi kenapa saat di rumah, saat diberikan istirahat bukan membaik, justru malah makin memperparah keadaan dengan cara dia mutusin bulu ekor, yang bengkokin bulu ekor. Nah ini ya yang bikin mereka tuh berputar-putar ya teman-teman. Akhirnya timbullah pemikiran-pemikiran yang di luar batas kemampuan kita, yang menimbulkan justru malah kita terjerumus ke permasalahan yang baru gitu teman-teman. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan dari awal tadi, burung yang bisa konsumsi kroto jenis kanibal ekor satu ini, yang pertama burungnya harus yakinkan bahwa teman-teman yakin bahwa itu adalah dia burung, kalau bahasa dulu itu tipe panas ya, tipe panas, burung tipe panas. Grade-nya kalau bisa dibilang, kalau menurut obrolan dari hasil saya sharing, itu biasanya dari Om Ibi itu bilang itu grade-nya masuk ke grade A. Itu yang kedua, burung ini di rumah biasanya sering nyiblek, ngeliat masteran, dia sering ngangkat-ngangkat ekor. Nah, yang ketiga, burung ini kalau dikerodong ya, jadi jika dikerodong ini kacer sering bengkokin bulu ekornya, baik patah, dicabut, atau dibengkokkan ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah ini juga harus diperhatikan ya dengan teman-teman agar nggak sampai salah pengertian tadi. Setelah terlihat ciri-ciri seperti itu, barulah kita terapkan rawatannya. Nah, rawatannya gimana sih Om? Nah ini menurut pengalaman saya pribadi seperti ini. Setelah hasil dari obrolan itu sebetulnya udah saya pelajari beberapa tahun-tahun yang lalu ya teman-teman ya. Saya udah terjun langsung dan saya praktekkan dengan kacer-kacer yang pernah saya rawat dan saya buktikan sendiri sampai memang ekornya utuh, bahkan sampai take over. Sampai sekarang pun si kacer-kacer itu alhamdulillah ada yang memang, jika memang si perawatnya jeli ya alhamdulillah sampai sekarang pun masih utuh ya ekor-ekornya, alhamdulillah gitu. Setelah ketemu dengan ciri-ciri tiga yang tadi saya sebutkan, itu rawatannya sebenarnya harus diperhatikan begini teman-teman. Biasanya rawatan dari, misalkan kita mau rawat dari hari apa nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita misalkan rawat di Selasa atau di Rabu aja deh ya, kita buat itu seminggu 2 kali. Misalkan kita bawa ke lapang kan di hari Minggu nih, artinya kita mundurin waktu sekitar 4 hari, misalkan Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu atau di hari Selasa boleh. Rawatlah di antara Rabu dan Selasa. Setelah itu rawat 2 kali ya teman-teman, jangan salah. Jadi dirawatnya di hari Selasa dengan di hari Minggu misalkan, atau di hari Rabu sama Minggu gitu ya. Itu rawatnya gini, dia pemberian krotonya itu cukup di hari rawatan teman-teman. Untuk kanibal yang satu ini justru jangan sampai teman-teman selip ya gitu, karena dia lebih aman kalau sebetulnya kalau kondisinya sebenarnya di nol ya teman-teman. Biasanya jenis purnya aja ini memang aneh ini gitu, dia milih, kalau menurut pengalaman saya pribadi, yang jenis kanibal satu ini dari warna pur ngaruh teman-teman. Enak dan nggak enaknya itu lebih enak, dan misalnya sama-sama enak sih, maksudnya lebih
lebih asiknya lagi lah gitu rawatannya itu, dia lebih cocok sama pur merah teman-teman. Nah untuk yang ini rawatannya itu cukup dirawat misalkan hari Selasa. Di hari Selasa itu sebelum ada perawatan, saat pagi taruh kita jam 8, misalkan jam 8 kita berikan keroto ya, keroto 1 sendok makan biar konsumsi dulu, biar dikonsumsi dulu sampai habis. Setelah dia habis makan keroto baru diberikan rawatan mandi, setelah mandi ya, habis mandi berikan jemur, bisa 15 menit, bisa 20 menit, pokoknya maksimal 30 menit. Setelah 30 menit ditarik, angin-anginkan dulu. Setelah angin-angin baru disimpan ke dalam rumah. Yang kedua, selama tidak ada rawatan harian, itu ada baiknya kacer model seperti ini nggak usah diberikan ekstra puding. Ya teman-teman, jangan diberikan ekstra puding. Kosongin aja dulu, dia dibiarkan aja dia di nol ekstra puding dulu. Nanti setelah di nol ekstra puding, rawatannya kan cuma di hari Selasa Minggu atau di Rabu Minggu ya. Terus burung ini nggak bisa dikerodong teman-teman. Enaknya pasti karena setiap dia kena kerodong, kalau enggak bulunya ekornya itu bengkok, bisa jadi dia patah, atau yang lebih fatalnya lagi burung ini saat di lapangan bisa jadi balon teman-teman. Kalau memang dia bisa ada gejala balonan, burung ini di lapangan bisa balon teman-teman, nggak bisa dia nawar positif, dia pasti akan keluar penyakit jeleknya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi ingat toh cara rawatannya, keroto dulu 1 sendok, biarkan dia konsumsi dulu sampai habis. Setelah berikan keroto, diberikan mandi, lanjut jemur 15 sampai 30 menit maksimal. Angin-angin. Untuk tidak ada hari rawatannya, misalkan kita dari hari Selasa rawatan, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak perlu dikasih ekstra pudingnya teman-teman. Nah pas waktu hari H mau nyoba, nah baru diberikan lagi rawatan yang sama, persis sama, datar itu. Berikan kerotonya dulu, mandikan, jemur 15 atau paling lama 30 menit, angin-angin seret, baru disimpan. Kalau mau nyoba ke lapangan langsung bawa aja, posisi kayak gitu. 3 kelas lagi menjelang mau naik, tinggal dibantu aja colok maksimal ya. Kalau mau nyolok 3 kelas lagi atau 2 atau 3 kelas lagi, berikan jangkrik 2 ekor paling banyak. Mudah-mudahan insya Allah ya ini bisa jadi solusi ya buat teman-teman yang memiliki penyakit kanibal ekor, khususnya yang kanibal ekor yang pakai keroto, yang boleh pakai jemur gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, karena ya itu tadi apa pengalaman yang saya punya, mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan semua, sahabat-sahabat kacerongsok, agar bisa mendapatkan solusi ya dengan penyakit-penyakit kanibalnya. Oke teman-teman, ingat kacer yang baik adalah kacer yang sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.